Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Cahya Putri Anggraini. Saya Larasti Handayani. Saya Vera Rahmadani. Saya Anam Marif. Saya Latif Kori. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 5, yaitu teori permintaan. Selamat menyaksikan. Pengertian teori permintaan. Teori permintaan menjelaskan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Dalam ilmu ekonomi, istilah permintaan mempunyai arti tertentu, yaitu selalu menunjukkan pada suatu hubungan tertentu antara jumlah suatu barang yang mau dibeli orang dan harga tersebut. Di materi teori permintaan ada 6 subbab. Yang pertama, 5.1 menjelaskan pilihan dan permintaan optimal. Yang kedua, 5.2 perubahan harga barang, efek substitusi dan efek pendapatan. Yang ketiga, 5.3 perubahan harga barang, konsep surplus konsumen. Yang keempat, 5.4 permintaan pasar. Yang kelima, 5.6 pemilihan tenaga kerja dan waktu luar biasa. Yang keenam, 5.6 yaitu indeks harga konsumen. (5.1) Pilihan dan permintaan optimal. Apa yang terjadi pada pilihan konsumen terhadap pangan bila harga pangan berubah sedangkan harga sandang dan jumlah pendapatan tetap? Kita mempunyai dua cara untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, menggunakan diagram pilihan optimal pada gambar 5.1a, dan yang kedua menggunakan kurva permintaan pada gambar 5.1b. Untuk lebih lengkapnya, kurva konsumsi harga bisa dilihat pada gambar grafik berikut ini. Pengertian kurva konsumsi pendapatan adalah salah satu cara kita dapat menggambarkan bagaimana perubahan pendapatan mempengaruhi pembelian konsumen adalah dengan menggambarkan kurva yang menghubungkan semua keranjang yang optimal seiring dengan perubahan pendapatan atau menjaga harga tetap konstan. Untuk lebih lengkapnya, kurva konsumsi pendapatan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pengertian kurva Engel. Kurva Engel adalah sebuah kurva yang menghubungkan jumlah suatu barang yang dibeli dengan tingkat pendapatan, dengan asumsi harga semua barang tetap. Kurva Engel menghubungkan jumlah barang yang dibeli dalam contoh ini adalah makanan dengan tingkat pendapatan dengan asumsi harga semua barang konstan. Harga 1 unit makanan adalah $2 dan harga 1 unit pakaian adalah $4. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar kurva di bawah ini. 5.2 Perubahan harga barang, efek substitusi dan efek pendapatan. Ketika harga suatu barang turun, barang tersebut menjadi lebih murah dibandingkan barang lainnya. Sebaliknya, kenaikan harga membuat suatu barang menjadi lebih mahal dibandingkan barang lainnya. Dalam kedua kasus tersebut, konsumen mengalami hal tersebut, efek substitusi atau perubahan jumlah barang yang akan dibeli konsumen setelah perubahan harga untuk mencapai tingkat utilitas yang sama. Misalnya, jika harga pangan turun, konsumen dapat mencapai tingkat utilitas yang sama dengan mengganti barang lain dengan makanan. Misalnya, dengan membeli lebih banyak makanan dan lebih sedikit membeli barang lain. Demikian pula, jika harga pangan naik, konsumen dapat mengganti pangan dengan barang lain untuk mencapai tingkat utilitas yang sama. Perubahan harga barang, substitusi, dampak, dan pengaruh pendapatan. Pendapatan dan substitusi. Kasus 1. X adalah barang normal. Ketika harga pangan turun dari PX1 ke PX2, efek substitusi menyebabkan peningkatan jumlah pangan yang dikonsumsi dari XA ke XB. Jadi, efek substitusinya adalah XB min XA. Efek pendapatan juga menyebabkan peningkatan konsumsi pangan dari XB ke XC. Jadi efek pendapatannya adalah XC min XB.
peningkatan konsumsi makanan secara keseluruhan adalah XC min XA. Ketika suatu barang normal, efek pendapatan dan substitusi saling menguatkan. Berikutnya 5.3 perubahan harga barang, konsep surplus konsumen. Pengertian dari surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar konsumen untuk suatu barang dan jumlah yang sebenarnya harus dia bayarkan untuk membeli barang tersebut di pasar. Oleh karena itu, indikator ini mengukur seberapa jauh konsumen akan merasa lebih baik ketika mereka membeli suatu barang, dan oleh karena itu dapat menjadi alat yang berguna untuk mewakili dampak perubahan harga terhadap kesejahteraan konsumen. Pada bagian ini kita akan melihat dampak ini dari dua perspektif yang berbeda. Yang pertama yaitu dengan melihat kurva permintaan, dan kedua dengan melihat diagram pilihan optimal. Surplus konsumen dan kurva permintaan. Dapat kita lihat pada gambar di layar, daerah yang diarsir gelap di bawah kurva permintaan, namun di atas harga $10 per jam yang harus dibayar konsumen, menunjukkan surplus konsumen untuk setiap tambahan jam waktu pengadilan. Konsumen akan menerima surplus konsumen sebesar $64 dari pembelian 8 jam waktu pengadilan. 5.4 Permintaan pasar. Pada bagian sebelumnya dari bab ini, kami telah menunjukkan bagaimana menggunakan teori konsumen untuk memperoleh kurva permintaan konsumen individual. Namun, perusahaan bisnis dan pembuat kebijakan seringkali lebih memperhatikan kurva permintaan untuk seluruh pasar konsumen. Karena pasar mungkin terdiri dari ribuan atau bahkan jutaan konsumen individu. Dari manakah kurva permintaan pasar berasal? Di bagian ini, kami mengilustrasikan prinsip penting. Kurva permintaan pasar adalah jumlah horizontal dari permintaan konsumen individu. Prinsip ini berlaku apakah ada 2 konsumen, 3 konsumen, atau 1 juta konsumen di pasar. Berikut ini adalah gambar dan penjelasannya. Rumus 1. Seperti yang Anda lihat pada gambar 5.21, kurva permintaan D. Bagi konsumen yang sadar kesehatan berbentuk garis lurus. Dia membeli jus jeruk hanya ketika harganya di bawah $5 per liter. Dan ini rumusnya. Rumus kedua yaitu kurva permintaan konsumen kasual juga berbentuk garis lurus. Dia membeli jus jeruk hanya ketika harganya di bawah $3 per liter. Dan ini persamaan rumusnya. Rumus ketiga yaitu seperti ditunjukkan pada gambar 5.21, ketika harga lebih tinggi dari $5, tidak ada konsumen yang membeli jus jeruk. Ketika harganya antara $3 dan $5, hanya konsumen yang sadar kesehatan yang membelinya. Permintaan pasar dengan jaringan eksternal. Sejauh ini kita berasumsi bahwa permintaan setiap orang terhadap satu barang tidak bergantung pada permintaan orang lain. Misalnya, jumlah coklat yang ingin dibeli konsumen bergantung pada pendapatan konsumen tersebut, harga coklat, dan mungkin harga lainnya. Selanjutnya, 5.5 pilihan tenaga kerja dan waktu luar biasa. Pilihan tenaga kerja dan kenyamanan, sementara upah naik, waktu luar biasa menurun. Lalu meningkat utilitas konsumen tergantung pada jumlah waktu luang dan jumlah unit barang komposit yang dapat dibelinya. Seperti gambar di layar, pilihan optimal atas tenaga kerja dan waktu luang ketika tingkat upah W meningkat dengan dari $5 menjadi $10 menjadi $15. Konsumen secara progresif memilih waktu luang yang lebih sedikit dan lebih banyak bekerja. Konsumen berpindah dari keranjang E 16 jam waktu luang, 8 jam kerja, keranjang F 14 jam waktu senggang, 10 jam kerja, ke keranjang G 13 jam waktu senggang, 11 jam kerja. Namun ketika tingkat upah meningkat dari $15 menjadi $20 menjadi $25, ia secara bertahap memilih lebih banyak waktu luang dan lebih sedikit pekerjaan, berpindah dari keranjang G ke keranjang H ke keranjang I. Pada keranjang 1 ia bekerja hanya 9 jam dengan 15 jam waktu luang. Penawaran tenaga kerja yang membendung ke bawah. Karena satu hari hanya mempunyai waktu 24 jam, maka pilihan konsumen mengenai jumlah waktu senggang juga merupakan pilihan mengenai jumlah tenaga kerja yang akan disuplainya. Diagram pilihan optimal pada gambar 5.24 berisi informasi yang
cukup untuk memungkinkan kita membuat kurva yang menunjukkan berapa banyak tenaga kerja yang akan ditawarkan konsumen pada tingkat upah berapapun. Dengan kata lain, kita dapat menggambarkan kurva penawaran tenaga kerja konsumen seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.25. Seperti gambar 5.25 yang ada di layar, penawaran tenaga kerja yang membelok ke belakang poin E, F, G, H, dan I masing-masing berhubungan dengan poin E, F, G, H, dan I pada gambar 5.24. Kurva penawaran tenaga kerja melengkung ke belakang untuk tingkat upah di atas $15. 5.6 Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen dalam kurung CPI adalah salah satu sumber informasi terpenting tentang tren harga konsumen dan inflasi di Amerika Serikat. Hal ini sering dipandang sebagai ukuran perubahan biaya hidup dan digunakan secara luas untuk analisis ekonomi baik di sektor swasta maupun publik. CPI juga mempunyai dampak penting terhadap anggaran pemerintah federal. Di sisi pengeluaran, pemerintah menggunakan CPI untuk menyesuaikan pembayaran kepada penerima jaminan sosial, pensiunan pegawai pemerintah, dan untuk banyak program pemberian hak seperti kupon makanan dan makan siang sekolah. Indeks harga konsumen. Mengukur CPI tidaklah mudah. Mari kita buat contoh sederhana untuk melihat faktor apa saja mungkin diinginkan dalam merancang CPI. Anggaplah kita mewakili seorang konsumen yang hanya membeli dua barang, makanan dan pakaian, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut.